menjadi orang yang beriman, sehingga dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita asah tiap subuh di sini, kita itu menjadi orang yang beriman, sehingga nanti di hari akhirnya husnul khotimah. Allah menceritakan di dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya di dunia ini hanya sebentar. Di dunia ini hidup kita sebentar, yaitu mencari bekal untuk hari yaumil akhir. Kalau kita terpeleset di dunia, akibatnya runyam. Di yaumil akhir nanti runyam, bermasalah besar. Sehingga kita harus memprogramkan agar kita bisa lancar nanti di yaumil akhir. Sekarang waktunya kita mempersiapkan. Sekarang waktunya. Sebetulnya sudah terlambat ya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita mungkin di waktu remaja dulu ibadah kita tidak seperti sekarang. Tidak terpelihara. Kalaupun yang sholat, yang pokok sholat sah. Ya, sholat kita dulu yang pokok sah. Rukunnya kita laksanakan. Soal sholat kita itu radhiyallahu anhum wa radu anhu enggak jelas. Apakah sholat kita diridhoi Allah dan apakah kita ridho melaksanakannya, enggak jelas. Maka sekarang kita kupas kembali agar kita jangan sampai nanti terpeleset. Kata orang Minang, terpeleset di hari nantarang. Artinya terpeleset pada masalah yang jelas. Yang jelas di depan kita lubang, kita masuk ke dalamnya. Akhirnya kita kesulitan keluar dari situ. Jadi kita sebagai orang yang cerdas ya, harus tahu tanda-tanda orang yang beriman itu seperti apa. Sehingga kita berusaha maksimal untuk menjadi orang yang beriman. Sehingga setidak-tidaknya di akhir hayat kita husnul khotimah. Jadi kalau tahu kita caranya dengan ilmu, tentu akan mudah dapat kita laksanakan. Tapi kalau tidak tahu caranya, kita meraba-raba. Padahal di dalam Quran itu jelas semua rambu-rambu yang akan kita lewati. Kadang-kadang orang yang tidak berilmu putus asa. Menjadi orang yang beriman itu sedemikian berat. Berarti saya tidak mampu. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Kalau kita baca Al-Quran, ada rambu-rambunya. Kalau kita baca sepintas lalu tadi, jangan kamu mati kecuali dalam beriman. Sedangkan tanda-tanda orang beriman itu begitu berat. Mungkin saya tidak sanggup. Jangan katakan mungkin saya tidak sanggup. Tapi katakan fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan batas kesanggupan. Jadi ada solusinya di situ.
Jangan kita mengatakan tidak sanggup. Sanggup, tapi sesuai dengan kemampuan. Begitu Pak Darmin ya? Siap kata Pak Darmin, udah jelas itu ya. Jadi ada rambu-rambunya, ada batas-batasnya, ada cara-caranya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi di Quran itu semua ada solusinya. Ada jalannya, ada cara melewatinya, dan ada batas kemampuan. Jadi semua kita itu tidak sama, Pak. Kemampuan kita tidak sama. Jadi yang diwajibkan kepada kita sesuai dengan kesanggupan. Itu ayat Allah. Jadi tidak usah ragu kemampuan saya di sini. Pada bulan yang lalu ada 3 ya, ada 3 baru yang ini, padahal ini ada belasan ya. Mungkin kalau kita kupas semua lebih dari 20 tanda-tanda orang yang beriman yang difirmankan Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama kemarin masih ingat Suendi? Udah lupa? Hah? Iya, benar, 100.000 B. Apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Yang ketiga, khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya ya. Alhamdulillah masih ingat. Jadi yang pertama tadi bahwasanya tanda-tanda orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Saya kok tidak bergetar? Nah, masalahnya di situ ya. Bergetar atau tidak bergetar hati kita disebut nama Allah tergantung mengasah keimanan. Iman ini harus diasah. Kalau tidak diasah tumpul. Iman kita itu naik turun. Itu manusiawi, Pak. Semua orang begitu. Kadang-kadang pada tingkat yang tinggi, kadang-kadang anjlok. Tapi kalau diasah terus, iman itu akan selalu tajam. Kita tinggal melaksanakan. Jadi gimana? Gimana caranya agar bergetar ya? Disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita mulai dari yang kecil-kecil ya. Contoh, setiap 5 waktu dikumandangkan azan. Kadang dikumandangkan azan, kita masih bicara, kita mengabaikan. Kelihatannya sepele ya. Berzikir menyahuti azan, pamannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu timbangannya sangat besar, Pak. Itu timbangan pahalanya sangat besar. Padahal sederhana dan sangat mudah. Kalau dengan ilmu melaksanakan itu, kita dapat pahala besar setiap hari dan kemungkinan untuk bergetar hati kita apabila disebut nama Allah akan tercapai. Dimulai dari yang kecil. Setiap apa yang dibacakan oleh muazin kita ikuti kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu dijawab la haula wala quwata illa billah. Dan subuh ada as-salatu khairum minan naum. Ada hadis dijawab sodakta wa barirta. Tapi hadis ini dhaif, Pak. Lemah. Jadi kalau hadis ini lemah, kita kembali kepada awal.
awal daripada hadis bahwasanya apa yang dikumandangkan oleh muazin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab sesuai dengan yang dibaca oleh muazin. Jadi as-sholatu khairum minan naum, kita jawab as-sholatu khairum minan naum. Jadi kalau kita ibadah dengan ilmu, Allah menjanjikan bahwasanya ibadah orang-orang yang berilmu ditinggikan Allah derajatnya beberapa derajat. Itu di dalam kitab suci Al-Quran ya. Jadi untuk mengasah kembali agar kita bergetar hati kita apabila disebut nama Allah, dimulai dari yang kecil, yaitu saat azan, qomat, kita berzikir, mengulangi apa yang dikatakan oleh muazin. Yang kedua, agar hati kita bergetar, bahwasanya putuskan, solat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Jadi komunikasi kita dengan Allah di dalam solat itu nyetrum apa tidak? Nyetrum apa tidak dalam solat kita sehingga hati kita bergetar apabila disebut nama Allah? Tergantung nawaitu kita di dalam melaksanakan solat. Caranya, coba kembali terjemahkan bacaan-bacaan yang ada di dalam solat. Jadi, mulai takbir, kita membaca Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Sejauh mana kita berjanji atau keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Besar, Allah itu segala-galanya. Kita membaca Allahu Akbar, tapi tidak merasa Allah itu segala-galanya. Contohnya, kita mendapat musibah, kita curhat kepada orang, tidak curhat kepada Allah. Jadi keyakinan kita bahwasanya Allah Maha Besar itu luntur. Setiap masalah kita curhat kepada orang menandakan iman kita itu belum terasah, Pak. Memang sulit ya. Jadi kalau kita tidak curhat masalah kita kepada orang, nggak puas ya. Coba mulai. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita curhatnya kepada Allah. Kapan? Waktu sholat. Waktu sholat, kalau kita pelajari semua bacaan-bacaan sholat itu menyelesaikan masalah. Dan itu janji Allah. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah segala kemungkaran, dan sholat itu adalah ibadah yang paling besar. Surat Al-Ankabut. Jadi semua permasalahan kita sebetulnya terpecahkan di dalam kitab suci Al-Quran. Ada semua jalan keluar, ada semua permasalahan, ada jalan keluarnya. Cuman kita malas belajar, malas menuntut ilmu. Kadang sudah ingat waktu turun tensi keimanan kita pelihara, kita tidak mencegahnya. Sehingga iblis
merajalela, mempengaruhi kita agar kita terpeleset di jalan yang lurus, terpeleset di hari yang terang. Kita sudah tahu jalannya, tapi masih terpeleset karena terpengaruh oleh iblis. Di waktu tensi keimanan kita turun, kita tidak waspada. Maka dari kajian-kajian kita ini, kita coba sekarang, mulai sekarang. Kita coba mulai sekarang mengasah keimanan kita, jangan sampai terpeleset. Jangan sampai kesulitan sendiri gara-gara perbuatan kita sendiri. Di dalam Quran dijelaskan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Manusia itu terpengaruh, terhipnotis masalah dunianya. Padahal kata Allah, akhirat itu adalah kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal itu adalah akhirat. Dunia ini hanya sebentar. Di waktu sebentar yang kita pakai, sebagaimana dikatakan Rasulullah, umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Ya, beda dengan umat nabi-nabi yang lain. Umat nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh rata-rata 1000 tahun umurnya. Sehingga waktu mereka untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah sangat panjang waktunya. Tapi diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran bahwasanya walaupun panjang umurnya umat Nabi Nuh, sangat sedikit yang beriman. Sampai manusia itu ditenggelamkan semua, kecuali umat Nabi Nuh yang hanya ada yang mengatakan 78 orang, ada yang mengatakan kurang dari 100, tapi jelas tidak banyak ya. Sudah itu Allah di dalam kitab suci Al-Quran menyantil kita. Apa katanya? Zurriyataman hamalna ma'anu innahu kana abadan sakuro. Sesungguhnya itu kamu keturunan Nabi Nuh. Orang-orang kufur di zaman Nabi Nuh sudah ditenggelamkan Allah, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh. Anaknya namanya Kan'an dan istrinya tidak beriman, ditenggelamkan, kecuali ada yang mengatakan 70 orang, 78 orang, ada yang mengatakan kurang dari 100. Jadi kira-kira itulah diantaranya, apa kurang dari 100, tapi jelas 78 itu kurang dari 100. Nabi Nuh berdakwah itu di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan 1000 kurang 50 tahun. Berdakwah 1000 kurang 50 berarti 950 tahun. Cuma yang beriman 78 orang. Kita ini keturunan dari yang 78 ini. Makanya Allah menyantil kita, kamu keturunan orang-orang yang beriman. Tetapi kok seperti ini? Kita lihat sekarang persentase ya. Penduduk bumi ini 7 miliar. Yang beragama Islam 2 miliar. 5 miliar lagi masuk neraka semua. Jadi penduduk neraka itu lebih banyak daripada penduduk surga. Itu non muslim itu 5 miliar. Itu masuk neraka semua menurut kitab suci Al-Quran ya. Mereka tidak dihisab, langsung masuk neraka.
Kita yang 2 miliar ini belum tentu masuk surga semua. Masih ada tambahan lagi. Jadi kalau kita terpeleset, kita termasuk golongan yang mayoritas. Yang 5 miliar tadi orang kafir semua. Jangan kita terpeleset sampai masuk golongan mereka. Inilah gunanya kita mengasah. Kadang kita beribadah menurut akal ya. Kalau menurut akal, saya pulang ke rumah, baca WA, yang mengaji situ ustadz-ustadz besar. Ada Adi Hidayat, ada Abdul Somad, ada Yahya, ada Piranda dan sebagainya. Kita bisa mendengar melalui WhatsApp. Tapi kata Rasulullah, barokah majelis ilmu di dalam masjid itu jauh lebih besar daripada kita membaca di rumah atau di tempat lain. Sabnya kita membaca di rumah atau di tempat lain tadi dari WA, kita tidak didatangi oleh malaikat. Kalau di masjid, kita didatangi oleh malaikat dan malaikat itu mendoakan kita. Mendoakan kita sesuai dengan doa-doa yang kita bacakan waktu kita berdoa. Itu diulangi oleh malaikat. Jadi dengan pengajian seperti ini, ada kemungkinan-kemungkinan yang kita dapati, ada pahala yang di luar jangkauan kita yang diberikan Allah. Nanti saat di yaumil mahsyar kita terkejut melihat pahala yang besar kita terima, yang kita tidak mengira sebesar itu pahalanya, yaitu mendengarkan majelis ilmu di dalam masjid. Hanya duduk-duduk, walaupun kadang-kadang terkantuk-kantuk ya. Pak Harto ngantuk enggak Pak Harto? Pak Harto senyum-senyum aja, ngotot malah. Padahal udah sangat senja ini, Pak Ripai dekatnya ini. Udah sangat senja sekali ya. Jadi sebetulnya peluang-peluang kita ya di sini untuk mengasah atau mempertajam keimanan kita sangat terbuka luas ya. Sangat terbuka luas bagi yang membaca Qur'annya belum lancar. Ada sini Mas Izzat ya. Ada Ustadz Parno, ada Khairi, banyak sekali tempat-tempat kita untuk mengasah membaca Quran di masjid ini yang nggak perlu biaya ya. Sama Izzat kan nggak menarik apa-apa dia, pokoknya asal mau aja belajar. Juga itu kelompok pengajiannya Pak Sukimin, kalau Senin dan lain-lain. Banyak di sini peluang-peluang kita untuk mengasah keimanan kita agar kita terprogram, jangan sampai terpeleset. Kalau kita terpeleset sudah wassalam, apalagi yang tua-tua ini. Di sana ada Pak Muhari sama Pak Tony ya. Tanda-tanda sakitnya udah kelihatan Pak Muhari ya. Sekarang alhamdulillah masih diberi kesempatan lagi untuk majelis ilmu. Ada Pak Gatot di depan saya ini. Bapak sudah berapa umurnya Pak? Ya, 71. Tapi sudah lewat Pak.
Janji Rasulullah itu 60-70, ini sudah luar biasa. Di sebelahnya Pak, udah berapa umurnya? Hah? 67? 67. Kalau kata Rasulullah antara 60 sama 70 itu sudah dilirik-lirik loh Pak. Udah dilirik-lirik itu. Cuma kadang-kadang, oh namanya sama, tapi bukan yang ini. Bapak udah berapa Pak? 66. Wah, paling mantap itu. Double lah. 2 digit ya. Nah, jadi kalau Pak Marno udah berapa Pak? 64. Di atas 6, Rasulullah 63 loh Pak. Kalau 64 itu sudah luar biasa dapat bonusnya. Kita kadang-kadang di sinilah ya. Sudah diberikan Allah bonus, masih sehat ya. Sudah umurnya lebih dari Rasulullah, masih sehat. Cuma syukur kita kurang Pak. Belum maksimal. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci Al-Quran tadi, sesungguhnya itu kamu itu keturunan Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu orang-orang yang pandai bersyukur. Sebabnya orang-orang kufur sudah ditenggelamkan semua. Ini umur 64, Rasulullah cuma 63, kan luar biasa. Kata Rasulullah antara 60 dan 70. Beda dengan umat Nabi Nuh. Ada seorang perempuan menangis terseduh-seduh. Ditanya oleh Nabi Nuh, kenapa Bu sampai menangis, kok menghibah sekali? Saya baru menerima musibah Pak. Rasulullah katanya, ya Rasulullah saya baru menerima musibah. Anak saya masih muda, meninggal dunia. Yang saya sedihkan, dari umur muda itu baru sedikit ibadahnya. Jadi ditanya oleh Rasulullah Nabi Nuh, berapa umur anakmu? 300 tahun. Jadi 300 tahun beribadat di zaman Nabi Nuh itu masih sangat singkat. Jadi Rasulullah Nuh menghibur. Orang-orang nanti di akhir zaman umurnya antara 60-70 tahun. Kalau seandainya kamu umurnya antara 60-70 tahun, apa yang kamu kerjakan? Ibu tadi heran. Ada orang yang umurnya 60-70 tahun, itu kan masih anak-anak kan. Oh, anak saya 300 tahun masih pemuda kan. Jadi kalau 60-70 tahun menurut ukuran mereka, cara kitanya ini balita kan. Balita meninggal ibadahnya seperti apa? Oh, tidak balita, mereka sudah tua-tua umur 67, 70. Jadi disebut ibu tadi umur 67 itu balita. Balita meninggal, apa ibadahnya katanya? Oh, umur 300 tahun saja terlalu sedikit katanya. Ini 60-70, berarti Pak Darmin disebut balita ya. Kalau di zaman Nabi Nuh, umurnya 1000 tahun. Pak Darmin berapa Pak? 75. Tapi di zaman Nabi Nuh itu balita. Pak Praid 67. Pak Sari 68. Satu lagi. Pak Sari 2 ini. 73. Sama dengan saya Pak. Nah, jadi umat Nabi Nuh seumur kita ini balita.
Jadi dijelaskan, dihibur lagi oleh Nabi Nuh. Kalau seandainya umur kamu 60 sampai 70 tahun, katanya kepada ibu, apa yang kamu kerjakan? Kalau umur saya cuma 60 sampai 100 tahun, saya nggak perlu rumah. Saya tidur di bawah kurma aja, kerja saya beribadah siang malam. Itu kata ibu itu kepada Nabi Nuh. Orang-orang nanti di belakang hari tidak demikian. Mereka berebut mencari rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus. Jadi kapan dia beribadah? Sangat sedikit, kata Nabi Nuh. Ya kita-kita ini. Jadi sudah diberitahu oleh Nabi Nuh yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, firman Allah, bahwa kita ini banyak menyia-nyiakan umur kita di luar ibadah. Makanya kita rajin-rajin mendengarkan kajian subuh, karena kajian subuh ini doa-doa kita yang tidak terkabul pada waktu lainnya didoakan oleh malaikat. Maka coba ikhlaskan, Pak. Ikhlaskan mengikuti pengajian itu. Setiap ada pengajian di masjid ini, insya Allah dengan duduk menghadiri pengajian, doa-doa kita yang terhambat disinilah didoakan oleh malaikat agar doa kita itu dikabulkan. Apa kata malaikat? Kabulkan ya Allah doa-doa hambamu ini. Dia rajin mendengarkan kajian subuh. Barokatilah hidupnya. Jadikanlah dia nanti di akhir hayat husnul khotimah. Jadi suruh jam berapa? 10. 7 menit ya, oke. Masih 7 menit ini masih bisa kita pakai. Melanjutkan yang kemarin ada 3 ya. Pertama, tanda-tanda orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Yang ketiga, khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Yang keempat, allazinahum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang istiqomah di dalam menjaga sholatnya. Kita kan setiap WA itu ada jadwal sholat. Jadi dari jadwal sholat itu kita harus siap-siap. Harus siap-siap, umpamanya duhur. Jam berapa duhur ininya? 11? Tengah 12 ya? Ya. Jadi 5 menit sebelum itu kita harus siap. Kita harus siap. Memang ujiannya berat, Pak. Termasuk saya ya. Kadang-kadang terlambat. Kita mau berangkat, datang tamu. Rasulullah mengatakan muliakanlah tamu. Kadang-kadang tukang ojek nanya, Pak, ini alamat ini mana? Loh ya ini sebelah saya ini. Padahal cuma agar kita terganggu aja tepat waktu ke sini. Ada aja itu. Kadang-kadang teleponlah yang berdering. Kadang-kadang kalau Pak Hadi cuculah yang nangis. Nah, itu ujian, Pak. Supaya kita terlambat. Ada tamu, ada telepon, cucu yang merengek-rengek. Banyak sekali masalah agar kita tidak tepat waktu. Jadi kalau sudah demikian gimana? Ya itu tadi. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai kemampuan.
Apalagi sekarang subuhnya tambah lama tambah maju ya. Biasa setengah 4 kita mandi masih bisa sholat sunat sebelum azan di sini. Nah sekarang 3/4 udah terlambat. Sampai sini azan berkumandang. Jadi maju terus. Ya memang ini ujian bagi kita ya, ujian. Nah, nanti kalau sudah normal lagi, baru normal lagi. Ini yang tepat waktu itu Pak Gatot biasanya itu. Jam 3 udah di masjid ya. Jadi yang keempat, orang-orang yang istiqomah di dalam menjaga sholatnya, sebelum waktu dia menunggu di masjid, sudah itu sholat-sholat sunat istiqomah kita lakukan setidak-tidaknya, yaitu sholat rawatib ya. Sholat rawatib itu ada 10, di Bukhari Muslim ada 10, At-Tirmizi ada 12. Nah, tergantung yang mana. Kalau At-Tirmizi mengatakan diharamkan baginya neraka apabila dia melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat. Tapi Bukhari Muslim cuman 10. Pokoknya mana aja yang kita yakini silakan dilaksanakan. Setidak-tidaknya rawatib itu jangan sampai tinggal. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi yang 5 ini kita pertahankan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Karena waktu suruk udah masuk, mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan termasuk kita penghuni sorga, dan kita terjauh dari siksa api neraka. Semoga kita selamat di dunia, di akhirat masuk sorga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami di dunia ya Allah, selamatkan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang beriman dan bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah keluarga kami, anak cucu kami menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Keluarga mereka keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak doa-doa kami yang belum terkabul ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang berhutang ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah, sehingga hutang-hutangnya bisa terselesaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak persoalan yang kami hadapi, persoalan anak cucu kami ya Allah, yang belum terselesaikan. Ya Allah, berikanlah jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak kebutuhan-kebutuhan kami yang belum tercukupi. Berikan jalan kepada kami
agar kebutuhan itu bisa tercukupi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami rezeki yang banyak, yang cukup untuk kami bisa tenang beribadah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah hidup kami, barokatilah hidup kami ya Allah, sehingga termasuk kami golongan orang-orang yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, doa-doa anak-anak kami, cucu kami yang belum terkabul ya Allah, pada kesempatan ini kabulkanlah doa-doa itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di akhir hayat kami orang-orang yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.